presentasinya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang hadir pada presentasi pada siang hari ini. Saya, moderator dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mekanisme patogenitas mikroorganisme. Anggota kelompok saya beranggota 6 orang. Yang pertama ada Nanda Ayu, ada Lidiana, ada Anissa Valerina, ada Salsabila, dan ada Davi Akila. Selanjutnya kita harus sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa sih patogenitas. Patogenitas itu merupakan kemampuan mikroorganisme untuk menyebabkan suatu penyakit. Jadi kalau patogenitas itu menyebabkan suatu penyakit. Nah, apabila mikroba menyerang hospes yang dimaksud ini tubuh untuk bakteri itu berkembang, masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak, maka akan menyebabkan infeksi. Kalau si bakteri itu masuk ke dalam tubuh, disebut juga dengan infeksi. Apabila hospes rentan atau peka terhadap infeksi dan fungsinya terganggu, maka akan menderita suatu penyakit yang disebut dengan penyakit infeksi. Nah, selanjutnya jadi kesimpulannya itu suatu patogen adalah semua mikroorganisme yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Selanjutnya mengenai postulasi Koch akan dijelaskan oleh Anissa Valerina. Selanjutnya adalah postulat Koch. Jadi pada tahun 1840 Koch ini dia membuat sebuah rangkaian untuk membuktikan bahwa mikroba spesifik itu menyebabkan penyakit tertentu. Nah, jadi caranya yang pertama ada mikroba penyebab penyakit ini harus dapat ditemukan pada semua kasus dari penyakit. Jadi apabila misalnya suatu individu ini terkena penyakit TBC, maka bakteri yang ada di individu tersebut pasti ada Mycobacteria tuberculosa. Nah, yang kedua, mikroba penyebab penyakit ini harus dapat ditumbuhkan pada media kultur selama beberapa generasi. Apabila mikroba pada media kultur ini diinokulasi kepada organisme yang sehat, maka penyakit yang sama akan muncul. Mikroba yang sama dapat diisolasi kembali. Ini selanjutnya dari tahapan postulat Koch. Jadi mikroorganisme ini diisolasi dari hewan yang sudah mati. Nah, kemudian ini bisa ditumbuhkan di media kultur murni atau bisa langsung diidentifikasi. Nah, selanjutnya dari media kultur murni ini kemudian disuntikan kepada hewan yang masih sehat. Nah, hewan yang masih sehat ini karena dia disuntikan dari mikroba yang menyebabkan penyakit ini, dia tuh bakal sakit. Nah, kemudian dari mikroba yang dari hewan yang baru disuntikan ini, dia diinokulasi, dia diisolasi lagi ke dalam jakadari, kemudian diidentifikasi apakah mikroba tersebut ini memang yang menyebabkan si hewan tersebut mati. Selanjutnya ada mikroorganisme patogen. Ini dapat dibedakan antara patogen oportunistik, jadi mikroba yang dapat menyebabkan penyakit bila imunitas hospes menurun atau bila mikroba tersebut berada di luar habitatnya. Patogen primer adalah mikroba yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hospes yang sehat. Bila suatu mikroba lebih menyebabkan penyakit dibandingkan mikroba lainnya, maka mikroba tersebut dikatakan lebih virulen. Ini ada mikrobiologi mekanisme dari patogenesis. Jadi mikroorganisme dalam dosis infeksius menembus area pertahanan host atau inangnya. Jadi mikroorganisme itu bakal masuk ke dalam jaringan yang ditarget. Terus mikroorganisme kan masuk ke jaringan host. Yang ketiga menuju jaringan target spesifik, misalnya organ. Terus ini bakal menyebabkan kerusakan jaringan. Kemudian mikroorganisme ini bakal meninggalkan sel host melalui pintu keluar untuk menginfeksi host lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Oke, selanjutnya ada contoh patogen virulen yang di-highlight pada Mycobacterium tuberculosis
tuberkulosis, yaitu yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Selanjutnya, lalu ada step-step patogenesis bakteri. Yang pertama ada bakteri masuk ke dalam tubuh, lalu adesi kolonisasi. Yang ketiga ada invasi, yang keempat ada kehidupan intraseluler, dan yang kelima ada perusakan organ atau jaringan. Selanjutnya ada suatu kuman patogen dapat menyebabkan penyakit tergantung pada daya invasi, yaitu kemampuan kuman untuk menginvasi jaringan hostes yang meliputi mekanisme. Yang kedua ada toksigenitas atau kemampuan memproduksi toksin, suatu bahan toksik, baik yang terlarut eksotoksin maupun yang berada di dalam sel kuman endotoksin. Lalu ada kolonisasi, yaitu penempelan kuman pada permukaan sel hostes. Nah, kita kan tadi udah belajar tuh mengenai apa itu patogen, terus bagaimana mekanisme postulat coach dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada cara bakteri memasuki tubuh. Jadi bakteri itu memasuki tubuh itu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama bisa melalui kulit. Jadi bakteri ini akan menempel di kulit kita dan nantinya akan berkembang biak di dalam kulit tersebut. Biasanya itu ada pada penyakit kusta atau penyakit eksim seperti itu. Nah, selanjutnya ada bisa melalui rongga mulut. Jadi rongga mulut ini biasanya bakteri akan masuk melalui mulut dan menyebabkan beberapa infeksi dari bakteri. Selanjutnya jarum suntik. Kalau misalkan jarum suntik itu kalian gunakan secara berulang-ulang, itu juga akan bisa menyebabkan perkembangbiakan dari suatu bakteri. Nah, selanjutnya bakteri itu masuk bisa melalui saluran kemih. Saluran kemih yang dimaksud ini bisa masuk melalui hubungan intim seperti HIV atau AIDS dan yang lainnya. Nah, ada bisa melalui saluran pencernaan juga, terus saluran pernafasan. Biasanya kalau saluran pernafasan ini dari udara yang masuk akan menyebabkan suatu bakteri. Nah, selanjutnya definisi TBC yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Nah, jadi di sini definisi TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh Bakterium tuberculosis dan menyerang paru-paru serta bronkus. Nah, penyakit ini menyebar melalui udara pernapasan ke dalam paru-paru. Kuman kemudian menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah, saluran limfe, bronkus, atau penyebaran langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada gambarannya. Pada TBC-nya itu terdapat siklus hidup patogen. TBC-nya ditularkan melalui droplet aerosol yang mengandung TB yang dikeluarkan oleh pasien TBC aktif saat batuk, bersin, atau berbicara. Setelah inang baru menghirup bakteri TBC, mereka berpindah melalui saluran pernapasan. Saluran ini mencapai kepada paru-paru. Pada titik ini, sistem kekebalan ikut berperan memadamkan infeksi, di mana basil tuberkulosis diinternalisasi oleh makrofag alveolar. Selanjutnya dibacakan oleh. Nah, selanjutnya pasti kan kita bertanya kenapa sih di antara banyaknya kasus kita ngambil TBC? Karena TBC di Indonesia itu sudah terjadi sebanyak 824 ini menurut data Kementerian Kesehatan. Tapi 824.000 ini belum terdeteksi bahwa dia betul TBC atau bukan gitu. Biasanya kan kalau di pedesaan kena TB atau segala macamnya itu kan dia nggak mengkonsultasikan ke rumah sakit atau puskesmas setempat kan, jadi dia diem-diem gitu. Nah, selanjutnya yang termodifikasi kasus TB itu ada sebesar 443.235.000. Ini sudah dideteksi bahwa dia betul-betul terkena penyakit TB. Nah, yang sudah menjalankan treatment coverage itu dari sini itu ada sekitar 54%. Yang sudah ditetapkan itu benar TB itu sekitar 8.268. Nah, kasus cattle enteroviral TB itu adalah sekitar 5
5.082. Nah, TB itu bukan hanya terjadi pada dewasa atau lansia, tapi dia juga bisa terkena pada anak-anak, yaitu jumlah kasusnya ada 42.187. Terus kasus TB yang disertai dengan HIV itu ada 8.344. Nah, yang sudah menjalankan treatment dan berhasil dijalankan treatmentnya itu sebesar 86%. Gitu. Terus pasien meninggal itu ada sekitar 15 sampai dengan 186.000. Ini menurut data prevalensi Kementerian Kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Davi Akilasenta. Untuk selanjutnya ada etiologi dan faktor resiko dari TBC. Sebelum itu etiologi dari TBC. TBC itu yaitu penyakit tuberkulosis yang didapat dari bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini yaitu bakteri yang berbentuk batal atau basil yang merupakan aerobik, berarti dia bisa oksigen untuk dia bertahan hidup, tahan terhadap asam, tubuhnya lambat, dan sensitif terhadap panas dan sinar UV. Bakteri ini juga termasuk dalam gram positif dan berbentuk batang. Bakteri tuberkulosis itu sulit mati karena dia itu tahan terhadap asam juga, tahan terhadap panas. Selanjutnya ada patofisiologi dari TBC. Untuk patofisiologi dari TBC, yang pertama dari orang yang terkena dari penyakit tersebut, pada di sini dia itu akan terkena bakteri itu misalnya dari kena dahak atau dari udara. Bakterinya itu akan masuk menjadi penyakit paru, bisa juga ke batuk. Oleh batuk itu dia akan menyebar sehingga terhirup oleh orang lain gitu. Misalnya nggak kena, bakal ke paru-paru orang tersebut. Pada paru-parunya kan ada sel-sel imun seperti makrofag. Pada paru ini ada makrofag seperti alveolar, makrofag alveolar. Makrofag alveolar tersebut bakal memakan dari si bakteri Mycobacterium tuberculosis yang akan, tetapi pada bakteri ini juga kan belum tentu bakal mati juga itu karena kan tahan bakterinya. Nanti si bakteri makrofag itu dia bakal mengirimkan sitokin untuk memberikan sinyal sehingga bakal ada bantuan lagi gitu makrofag yang bakal memakan dari bakteri. Bakterinya itu bakal dimakan juga sama makrofag lain yang bakal ditekan terus oleh sistem imun dari makrofag. Nah, tapi kan sistem imun juga kan gak selamanya bakal stabil, bakal kuat terus. Nanti ada yang bakterinya kayak lepas gitu, bakterinya bakal diaktifasi sehingga menyebabkan penyakit. Karena dia nggak ada yang makan, sehingga kan dia menyebar pada sitoplasma. Oleh karena itu pada sitoplasma nanti bakteri makin banyak gitu, makin kuat. Nanti kan bakteri yang sebelumnya juga kan makrofag sebelumnya kan dipanggil dari sitokin, jadi banyak. Nanti sitokin itu memanggil makrofag bakal mengelilingi dari Mycobacterium tuberculosis bakal membentuk jadi granuloma. Granuloma itu berarti bakterinya di tengah-tengah, sedangkan makrofagnya di pinggiran mengelilingi semuanya. Pada saat ini dia itu udah terkena itu. Pada ini kan memanggil ada respon tubuh juga akibat dari pelepasan dari sitokin seperti demam sama penurunan berat badan dari orang yang terkena gejala. Kemudian juga ini bisa dites untuk dia apakah positif atau tidak. Seperti untuk ini dites pada orang yang terkena penyakit itu kan sistem imunnya itu hipersensitivitas tipe lambat, yang berarti efeknya itu kan lambat ya. Nanti bisa dites seperti orangnya dikasih antigen berupa antigen tuberkuloma, antigen dari TBC ditaruh di kulit sehingga nanti sistem imunnya kan kayak udah biasa nyerang TBC gitu ya, bakal menyebabkan pada kulit-kulitnya itu adanya kemerahan, jadi ya positif pada tes Marfov's. Nah, balik lagi yang di sini yang tadi granuloma, pada granuloma ini nggak selamanya dia juga kan bakal kuat juga. Bisa jadi kan nanti menyebar sehingga menyebabkan jaringan pada paru-paru itu mati ya, pada mati bisa nekrosis gitu. Nah, pada yang mati itu nanti ada yang bisa jadi berubah menjadi cairan likuifaksi. Pada cairan ini bisa kayak tadi bisa menyebar ke darah lagi yang bisa
kena orang lain, bisa juga kan pada ini menyebar ke pembuluh darah, aliran darah, sehingga menyebabkan penyakit Miller. Penyakit Miller ini karena bentuknya itu seperti biji Miller. Biji Miller itu yang kayak buat makanan burung gitu. Nah kan udah jadi penyakit Miller di pembuluh darah, menyebar bisa ke organ-organ lain seperti di kepala, itu menyebabkan penyakit meningitis, pada tulang juga bisa menyebabkan penyakit, ginjal, sama organ-organ lainnya. Berikut ini ada patofisiologisnya. Ini seperti yang tadi, droplet menyebar, Microbacterium tuberculosis masuk ke tubuh manusia melalui inhalasi bakteri, berarti bisa lewat pernapasan, menyebabkan sarang pada di paru-paru. Ini terus menuju ke saluran limfa, berarti menuju ke kelenjar limfa yang pada buat sistem imunnya, sehingga kuman itu terbentuk kompleks tuh. Jadi kayak ada koloni bakteri di dalam tubuhnya. Dan itu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik diagnosa tuberkulosis. Itu untuk diagnosis tuberkulosis atau TB. Beberapa metode umumnya digunakan, yaitu ada tes imunobiologi seperti quantiferon TB, blood, and tes kulit tuberkulosis yang digunakan untuk screening dan menyingkirkan infeksi TB. Kemudian ada radiografi digunakan untuk mendiagnosis TB paru aktif, tetapi tidak untuk infeksi TB. Kemudian ada mikroskop DTA yang digunakan dalam diagnosis TB, namun sensitivitasnya rendah. Nah, selanjutnya ada kultur darah, sangat sensitif dan spesifik, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini ada faktor resiko TB. Yang pertama ada sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti pada bayi, anak-anak, lansia, atau penderita HIV atau AIDS, diabetes, kanker, dan gagal stadium akhir. Kemudian ada penggunaan obat-obatan yang melemahkan sistem kekebalan tubuh, termasuk kemoterapi atau obat imunosupresan. Selanjutnya, merokok dapat meningkatkan pada tuberkulosis dan gaya hidup yang tidak sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Baik, di sini ada gejala TBC aktifnya, yaitu terhadap paru-parunya dan demamnya, batuk pada disertai bersinnya, dan ini ada hemotipsisnya yaitu batuk berdarah, dan ada kelelahan, selera makan tidak nafsu, terus dia tidurnya tidak nyenyak, terus habis itu berat badannya menurun. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Cici. Nah, tadi kan kita udah masuk ke pengertian TBC, sejumlah kasus TBC di Indonesia, terus kita masuk ke obat-obatan yang bisa mengurangi penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, si rifampicin ini berfungsi untuk menghambat apa? Jadi rifampicin ini berfungsi untuk menghambat RNA polimerase bakteri enzim yang esensial untuk sintesis RNA dengan menggunakan proses rifampicin mencegah bakteri untuk memproduksi protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan keberlangsungan hidup. Nah, kita jelasin aja ya dari mekanisme ini. Jadi si rifampicin ini kan dia masuk akan berikatan dengan RNA polimerase. Dia berikatan dengan RNA polimerase menutup jalan transkripsi, sehingga pelekatan enzim polimerase itu tidak akan terbentukkan, sehingga produktivitas pembentukan protein juga tidak terbentuk. Kan kalau bakteri mau berkembang itu kan membutuhkan protein ya. Kalau proteinnya dihentikan, berarti bakterinya akan tumbuh atau enggak? Enggak kan, bakterinya enggak akan tumbuh. Makanya sebab itu si rifampicin ini bekerja pada sintesis protein untuk menghambat RNA polimerase gitu. Dari mekanisme ini ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Sudah paham ya? Oke, kita lanjut aja. Ini beberapa referensi jurnal yang kita gunakan dalam pembuatan PPT ini. Selanjutnya sudah habis di penghujung presentasi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kita buka sesi pertama dulu ya, yaitu 3 penanya. 1, 2, 3. Adel. Perkenalkan, nama saya Adel Sitika dan AD 2023-04-033. Izin bertanya, bagaimana bakteri Mycobacterium tuberculosis, agen penyebab TBC, menginfeksi dan menyebar dalam tubuh manusia? Oke, terima kasih. Jawabannya ditampung dulu ya. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Ya, 1, 2, 3. Adel itu Dela. Oke, saya Adel Sitika, NIM-nya 29. Jadi dalam patogenitas Mycobacterium itu kan membutuhkan faktor virulensi. Nah, jadi apa peran faktor virulensi dalam patogenitas Mycobacterium dan sebutkan contoh-contoh faktor virulensi tersebut? Oke, gimana? Udah paham mengenai pertanyaannya? Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga ya. 1, 2, 3. Sheka. Pertanyaan dari saya itu, apa saja sih mekanisme yang digunakan oleh Mycobacterium tuberculosis untuk menghindari atau mengatasi pertahanan tubuh pada manusia? Oke, terima kasih ya. Untuk tadi pertanyaan dari Adelia itu yang tentang Mycobacterium tuberculosis yang bisa sebagai agen infeksi menyebar ke seluruh tubuh ya. Bakteri itu bisa menyebar ke tubuh manusia itu misalnya dari orang lain yang sebelumnya udah kena penyakit, dia itu menyebar misalnya dari pernapasan, bisa dapat dari dahak, sputum. Nah, nanti kan terkena gitu masuk ke orang yang normal. Nah, orang yang normal itu bakal masuk melewati seperti kayak saluran pernapasan dia sehingga mencapai paru-paru. Nanti pada paru-paru bakal penyakitnya itu dilawan oleh sistem imun dari tubuh, tapi sistem imunnya juga nanti bakal bisa jadi kalah atau ya bisa sembuh kalau bisa menang. Kemudian kalau misalnya kalah, bakterinya itu bakal menyebar lagi ke seluruh tubuh sehingga infeksi ke seluruh tubuh jadi menyebabkan penyakit lainnya selain dari TBC. Udah cukup? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Aida Cantika, yaitu faktor dari virulensi dan contohnya. Faktornya itu pada Mycobacterium virulensi itu ada termasuk ke dalam kompleks EXS dan lipopolisakarida dan sebagai faktor penahan tubuh imun. Dan contohnya itu yaitu dapat menahan dari menembusnya bakteri dan menahan dari di dalam sel manusianya itu. Apakah sudah mengerti? Aida? Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sheka Diawani. Jadi Mycobacterium tuberculosis itu mempunyai beberapa mekanisme untuk mempertahankan sistem imun di dalam tubuh. Yang pertama itu dia bisa membentuk dinding sel yang tahan dengan asam, terus dia bisa memodifikasi sistem imun, terus dia bisa pembentukan dari biofilm. Apakah sudah terjawab, Sheka? Terima kasih. Selanjutnya karena sudah sampai di penghujung dan kita juga sudah selesai memaparkan materi yang sudah kami review, kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.